Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Alvin Nugraha Adi Saputra. Saya Fadila Kodalagan Cinta. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang kualitas pelayanan. Pentingnya loyalitas pelanggan, bagaimana membina loyalitas melalui customer relationship dan CSR. Yang pertama yaitu latar belakang. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu hal penting bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis di era persaingan yang semakin ketat. Pelanggan yang loyal tidak hanya berpotensi untuk melakukan pembelian berulang, tetapi juga dapat menjadi agen pemasaran tidak langsung melalui rekomendasi positif pada orang lain. Oleh karena itu, membangun dan memelihara loyalitas pelanggan menjadi aspek strategis yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, jadi loyalitas pelanggan ini sangat penting ya untuk kelangsungan usaha. Karena tidak langsung ini bisa menjadi bahan promosi dari satu orang ke orang lainnya. Terus bisa menjadi hal yang positif gitu bagi kita sebagai perusahaan gitu. Karena kita udah mempunyai pelanggan tetap yang loyal. Selanjutnya yaitu tentang pengertian. Selanjutnya ada pengertian. Apa sih loyalitas pelanggan? Loyalitas pelanggan yaitu kecenderungan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Loyalitas pelanggan akan menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Hal ini karena loyalitas pelanggan memiliki nilai strategi sebagai perusahaan. Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. Jadi, semakin lama loyalitas seorang pelanggan, semakin besar laba yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dari seorang konsumen. Selanjutnya ada manfaat loyalitas pelanggan. Yang pertama, pendapatan yang stabil. Kalau kita punya pelanggan yang setia gitu, kayak sering beli, kayak sampai ada jadwalnya gitu, pasti akan ada pendapatan yang stabil di setiap bulannya atau di setiap tahunnya. Selanjutnya, yang kedua ada mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Ketiga, peningkatan pendapatan. Keempat, promosi dari mulut ke mulut. Biasanya lebih banyak juga yang setiap customer ternyata ada yang ketemu suka juga sama produk kita gitu. Jadi kayak secara tidak langsung mereka menyebar karena menyukai produk kita, dan disitulah adanya promosi dari mulut ke mulut. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas lebih lanjut karena mengetahui yang lebih dalam tentang pelanggan. Ketujuh, pengurangan tingkat keluhan. 8, stabilitas dalam perubahan pasar. 9, dapat pelanggan yang berharga. 10, peluang cross-selling dan upselling. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Faktor yang pertama yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu adalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang kedua adalah kualitas produk dan layanan, service quality. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah kualitas produk atau layanan. Nah, jadi kualitas produk kita semakin baik dan layanan kita ramah kepada pembeli, nah si pelanggan ini makin loyal kepada kita gitu, karena dia udah merasa cocok dengan produk
yang dihasilkan oleh kita dan layanan yang diberikan oleh kita gitu maksimal gitu. Yang ketiga adalah citra merek atau brand image. Nah, kalau si pelanggan ini sudah loyal gitu, citra merek kita akan melekat gitu di pelanggan itu. Oh, kalau kita butuh apa, kita butuh sesuatu untuk ini misalnya, otomatis dia akan menyebut brand kita karena brand kita udah melekat gitu image-nya di mata pelanggan itu. Yang keempat adalah nilai yang dirasakan atau perceived value. Yang kelima adalah kepercayaan atau trust. Nah, jadi untuk menjaga loyalitas pelanggan ini, kepercayaan itu sangat penting. Kalau kita sudah memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada customer kita gitu, customer kita juga merasa benar-benar dihargai gitu, percaya bahwa brand ini memiliki kualitas yang bagus. Yang selanjutnya adalah relasional pelanggan atau customer relationship. Yang selanjutnya adalah biaya peralihan atau switching cost. Yang selanjutnya adalah dependabilitas. Yang selanjutnya adalah pengertian membina loyalitas pelanggan melalui CRM dan CSR. Membangun loyalitas pelanggan melalui CRM, Customer Relationship Management, dan CSR, Corporate Social Responsibility, adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan keberhasilan bisnis. CRM memungkinkan perusahaan memahami pelanggan secara mendalam dalam memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Sementara CSR membangun kepercayaan dan citra positif yang dapat mendorong loyalitas. Nah, jadi CRM dan CSR ini sangat penting yang bagi membina loyalitas pelanggan. Keduanya sangat berkaitan erat dan sangat penting. Selanjutnya ada strategi komunikasi Customer Relationship Management PT Media Fajar Koran dalam membangun relasi dengan publik. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Customer Relationship Management PT Media Fajar Koran Harian Fajar dalam membangun relasi dengan publik, contohnya seperti memasang iklan, mitra bisnis, pelanggan koran, yaitu pihak Harian Fajar memperbaiki kualitas produksi, memperbaiki relationship antara pihak Fajar dengan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan pendekatan komunikasi dengan mendatangi langsung perusahaan yang akan di-approach, ataupun mengundang perusahaan yang akan direkrut dalam kegiatan event promosi. Nah, jadi kesimpulan hasil diskusi kami tentang CRM dan CSR adalah loyalitas pelanggan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Di tengah persaingan pasar yang semakin kuat, pelanggan yang loyal tidak hanya melakukan pembelian ulang, tetapi juga menjadi duta merek yang secara sukarela mempromosikan perusahaan kepada orang lain. Nah, jadi loyalitas pelanggan ini sangat penting untuk menjadi media promosi dari orang ke orang ya. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan menjadi prioritas atau suatu keutamaan strategis bagi perusahaan. Customer Relationship Management atau CRM memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang erat dan personal antara perusahaan dan pelanggan. Melalui CRM yang efektif merupakan dapat memahami kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang lebih baik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan barangkali ada yang mau dipertanyakan dari hasil pemaparan dari kelompok 5.
Bagaimana sih perusahaan kita dapat bersaing dengan perusahaan lain supaya pelanggan kita tuh tetap loyal kepada kita, nggak berpindah pihak ke perusahaan lain? Mungkin dari pendapat saya sendiri, yang bagaimana kita menjaga si pelanggan ini agar tetap loyal kepada kita dan tidak berpindah ke lain intinya. Yang pertama itu adalah menjaga kualitas produk yang kita hasilkan gitu, agar si pelanggan ini tetap loyal gitu kan. Kalau kualitasnya sama, terus otomatis kan si pelanggan ini udah kerja lah di sini mah, udah beberapa kali kita berlangganan di sini, kualitasnya tetap sama gitu, nggak ada pengurangan. Yang selanjutnya adalah inovasi. Mungkin kan kalau produknya itu aja si pelanggan juga jenuh. Nah, kita agar bisa bersaing dengan perusahaan lain, kita melakukan inovasi-inovasi lain gitu. Nah, yang selanjutnya juga mungkin bisa respon terhadap masukan dari pelanggan gitu. Kalau bisa ada kekurangan dari kami, terus pelanggan ngasih masukan nih, kita harus terima gitu. Jangan angkuh, jangan merasa apa sih, kayak gitu. Kita menampung gitu aspirasi dari pelanggan untuk kebaikan perusahaan ke depannya. Nah, barangkali ada tambahan dari Contohnya misalnya kalau ada masukan pelanggan juga, kita bisa membuat produk yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi menciptakan barang atau jasa yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan setiap pelanggan yang udah loyal, apalagi tahu ciri khas produk yang kita buat gitu, agar selalu stabil di pasar itu kan banyak, tentunya banyak persaingan ya. Kita juga harus lihat produk sekolah kayak gimana sih, dan digabung gitu sama masukan-masukan dari pelanggan. Jadi biar gak ketinggalan juga, kita harus berinovasi, kata Alvin tadi, berinovasi dan membuat sesuatu yang baru yang baik. Barangkali dari yang lainnya ada yang mau bertanya ini. Kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan, mungkin presentasi yang bisa kami sampaikan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.